Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bangkit Indarmawan, MKom selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Salma Ramadanti dengan NIM 23176029 dari Prodi Sistem Informasi. Yang akan kita bahas di sini adalah Strategic Information System. Baik, langsung saja pengertian Strategic Information System. Strategic Information System atau strategi sistem informasi adalah sistem yang membantu sebuah organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnisnya. Menurut Turban, strategi sistem informasi adalah sistem yang membantu sebuah organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui kontribusinya terhadap strategi tujuan dan organisasi, dan atau kemampuan untuk meningkatkan performance dan produktivitas secara signifikan. Sistem informasi selalu mengalami perkembangan. Terdapat 3 era dalam perkembangan sistem informasi. Berikut tabel evolusi sistem informasi. Di tahun 60-an, pada era data processing, yaitu tujuannya memperbaiki efisiensi operasional dengan mengotomatisasikan proses-proses berbasis informasi. Yang kedua pada tahun 70-an dan 80-an, pada era manajemen information system. Tujuannya meningkatkan efektivitas manajemen dengan cara memuaskan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada tahun 80-an dan 90-an, yaitu pada era yang sedang kita bahas, Strategic Information System. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan kompetitif melalui pengubahan alami pelaku bisnis. Ward dan Pippert mengungkapkan bahwa strategi sistem informasi harus mampu memenuhi kebutuhan suatu organisasi atau kebutuhan atas informasi dan sistem untuk mendukung strategi bisnis suatu organisasi. Tujuan utama mengembangkan strategi sistem informasi adalah untuk mengidentifikasi nilai tambah dari portofolio aplikasi yang akan meningkatkan performa suatu organisasi atau perusahaan. Ciri khas dari strategi sistem informasi harus sesuai dengan fokus bisnis, seperti meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan produktivitas, atau menyediakan diferensiasi produk. Tantangan yang timbul dari tujuan tersebut adalah bagaimana mendefinisikan dan mengukur dampak strategi serta bagaimana relasi antara penyusunan strategi sistem informasi terhadap performa perusahaan. Fungsi daripada Strategic Information System. Fungsi atau peran strategi sistem informasi adalah membantu pihak manajemen dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Juga merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang mengubah tujuan, operasi, dan produk dalam sebuah organisasi. Beberapa fungsi strategi sistem informasi yaitu mendukung visi dan tujuan organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta memfasilitasi pertumbuhan dan ekspansi. Selanjutnya yaitu karakteristik strategi information system. Menurut Ward dan Pippert, strategi sistem informasi mempunyai 4 karakteristik umum, yaitu yang pertama, penyebaran informasi melalui sistem teknologi dengan customers, consumers, dan suppliers dan mengubah sifat hubungan. Yang kedua, yaitu menghasilkan integrasi yang lebih efektif dari penggunaan informasi dalam proses penambahan value perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan suatu organisasi untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, serta mengirimkan produk atau jasa baru berdasarkan informasi. Yang keempat yaitu menyediakan informasi bagi manajemen eksekutif guna mendukung pengembangan dan pelaksanaan strategi, khususnya di mana informasi eksternal dan internal yang relevan terintegrasi dalam analisis. Siapa saja yang dapat menggunakan strategi information system? Strategi sistem informasi
dapat digunakan oleh berbagai macam organisasi, mulai dari perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, hingga institusi pendidikan. Strategi sistem informasi juga dapat digunakan oleh pihak-pihak berikut, yaitu manajemen eksekutif dan manajer fungsional. Yang kedua ada tim teknologi informasi dan karyawan. Yang ketiga ada pelanggan dan mitra bisnis. Serta yang keempat ada pihak eksternal. Seluruh organisasi atau perusahaan memiliki beberapa bentuk strategi, baik secara implisit maupun eksplisit, di mana inti dari strategi bisnis tersebut adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih cepat dari pesaingnya. Untuk mencapai keberhasilan strategi, perlu diperhatikan dan dianalisis faktor-faktor apa saja yang memungkinkannya. Ward dan Pipart mempunyai pendapat bahwa faktor keberhasilan dalam strategi sistem informasi terdiri dari: yang pertama, fokus pada eksternal bukan internal, memperhatikan pelanggan, pesaing, supplier, bahkan bisnis lainnya, serta hubungan bisnis dan kesamaan dengan dunia bisnis di luar. Secara tradisional, information system dan information technology difokuskan pada proses internal dan masalah-masalah yang ada. Yang kedua yaitu nilai tambah bukan penurunan biaya. Meskipun penurunan biaya yang mungkin bertambah disebabkan oleh ekspansi bisnis dengan biaya marginal berkurang, hal ini konsisten dengan persyaratan perusahaan untuk membedakan diri dengan produk dan jasa pesaing yang lebih baik. Yang ketiga, berbagi keuntungan dalam suatu organisasi dengan supplier, customers, dan consumer dan juga kompetitor. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi, tidak dilakukan pembagian keuntungan dalam suatu organisasi, tetapi keuntungan yang diperoleh digunakan untuk memperluas organisasi. Hal ini akan mengurangi keuntungan dan tidak memungkinkan untuk bertahan. Kesimpulannya yaitu strategi sistem informasi adalah sistem yang membantu sebuah organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang efektif dan efisien. Karakteristik utama dari strategi sistem informasi yaitu mencakup keunggulan strategis atau kompetitif dan kaitannya dengan strategi bisnis. Kesadaran perusahaan terhadap penerapan strategi sistem informasi perlu dikembangkan secara luas dalam konteks suatu perusahaan dan perumusan strategi bisnis, serta proses pengimplementasiannya. Berikut saya cantumkan sumber-sumber dari materi yang saya dapat. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dalam berucap kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.